Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya, terutama saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan kita boleh bersama-sama beribadah dan juga boleh bersama-sama kita melayani Tuhan. Dan terima kasih juga khususnya kepada Pendeta Bunawan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi ini itu dari Yakobus 4. Saya percaya saudara sedang membahas seri ya dari kitab Yakobus mungkin ya. Jadi kita akan sama-sama membacanya lebih dahulu. Saya sengaja tidak bikin PowerPoint. Kenapa? Supaya saudara datang ke gereja biasakan diri membaca firman Tuhan. Jangan hanya membaca lewat PowerPoint. Seperti kata orang kan, begitu PowerPoint-nya hilang, there is no more point gitu ya. Oke, kita baca. Saudara yang membawa Alkitab cetakan seperti saya maupun juga dari smartphone, elektronik Alkitab, kita buka Yakobus 4. Hari ini kita akan berbicara dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kita baca secara bertanggapan. Saya memulai dengan kaum pria, lalu kaum wanita, ibu-ibu bisa membaca ayat 12 ya, yang genap sampai kita selesai ayat 17. Mari sama-sama kaum bapak, kaum pria kita memulainya. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi sekarang hai kaum yang berkata, hari ini aku atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa sekali lagi memohon pertolongan Roh Kudus, mempersiapkan hati kita, diri kita, membuka pikiran kita sehingga kita boleh taat, kita boleh tunduk, bukan hanya mendengar tetapi setelah itu kita melakukannya. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini di hari Tuhan kami boleh datang ke rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur dari sekian hari banyaknya kami boleh melakukan kegiatan kami, namun Tuhan memberikan satu hari ini kami boleh beristirahat di bawah kaki salib Tuhan. Kami sudah datang membawa pujian, doa dan juga penyembahan kami. Bahkan kami juga sudah membaca sebagian firman-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap kami boleh sungguh dituntun dan juga ditolong oleh Roh Kudus-Mu, mengerti kebenaran firman-Mu. Dan juga pertolongan Tuhan memampukan kami setelah kami mendengar dan pulang ke tempat kami masing-masing, kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami, bagi kemuliaan Tuhan dan juga kesaksian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan di luar dunia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohonnya. Amin.
Nah saudara, surat Yakobus itu ditulis oleh saudaranya Tuhan Yesus. Kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang Yahudi Kristen yang sudah percaya kepada Kristus yang ada di perantauan. Jadi tidak heran surat ini saudara penting untuk orang-orang percaya yang ada di perantauan. Termasuk juga kita kan, sebagian besar kita di sini adalah tanah rantau. Kecuali mereka yang masih muda-muda, kemungkinan bukan kalau kalian yang memang lahir di sini begitu ya. Nah, jadi surat Yakobus ini sangat applicable sekali buat kita semua yang hadir di tempat ini. Nah, saudara, perikop yang kita baca, yang akan kita bahas hari ini itu adalah lanjutan daripada pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Yaitu mengenai apa? Penggunaan lidah yang salah. Kenapa? Karena penggunaan lidah yang salah menunjukkan kata-kata yang keluar daripadanya juga salah. Dan itu bisa berdampak sangat berbahaya. Seperti kata pepatah, ya, api yang kecil itu bisa membakar hutan yang luas. Apalagi kita yang tinggal di Amerika, bukan hampir setiap summer, setiap waktu, wah kebakaran berhektar-hektar di sana dan di sini. Nah saudara, di pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-10, Yakobus berbicara soal apa? Dosa karena mengikuti hawa nafsu diri sendiri. Sehingga doanya pun doa yang salah. Saudara nanti baca ya, kita tidak akan habiskan waktu dan saya percaya mungkin juga sudah dibahas minggu-minggu yang lalu. Nah, Yakobus di sini itu menyinggung tentang akibat mengikuti hawa nafsunya sendiri, yaitu hawa kedagingan kita sebagai manusia. Apalagi hawa nafsunya itu begitu nafsunya, nggak kesampaian. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang kedua kalau saudara baca di pasal yang keempat, dikatakan di sana mengerikan. Apa akibatnya? Membunuh, iri hati, bertengkar, berkelahi. Nah dengan kata lain, ini membuat kacau. Kenapa? Karena orang itu main hakim sendiri. Dan disinilah kita mendapatkan indikasi dari tulisan Yakobus bahwa akar perpecahan sudah terjadi dan ada di antara jemaat Tuhan pada waktu itu di sana. Saudara yang dari Indonesia mungkin tahu ya, ada pepatah yang mengatakan apa? Lidah tidak bertulang. Karena lidah tidak bertulang, maka kita mesti hati-hati memakainya. Karena lidah itu kita dipakai bukan hanya untuk merasa, tetapi lidah itu dipakai untuk berkata-kata, mengucapkan sesuatu. Maka harus waspada di dalam kita memakai lidah kita. Supaya apa? Supaya kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang membangun seseorang. Kata-kata yang membangun, dikatakan juga bukan hanya membangun seseorang, tetapi juga bisa membangun satu negara. Tetapi dari lidah yang sama, kata-kata yang bisa dikeluarkan juga bisa menjatuhkan seseorang, bahkan juga bisa menghancurkan satu negara. Betul saudara? Itu fakta. Dengan hanya satu ngomongan, apalagi itu dia adalah pemimpin yang berpengaruh di dunia, saham langsung anjlok. Saudara yang tahu akan hal ini, maka di sini kita melihat surat Yakobus ini penting bagi setiap kita, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah saudara, perikop kita hari ini itu terdiri dari dua bagian kalau saudara perhatikan bukan, yaitu ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Di sini berbicara tentang sikap yang benar terhadap
Allah dan sesama. Yakobus di sini menegur mereka dan juga mengingatkan orang-orang Yahudi, Kristen di perantauan itu, supaya mereka itu menggunakan lidah dengan benar. Jangan menggunakan lidah dan kata-katanya itu salah. Lalu di bagian yang kedua ayat 13 sampai 17, Yakobus berbicara tentang apa? Sikap yang sombong di dalam perencanaan hidup. Yaitu perencanaan hidup tanpa melibatkan Tuhan. Sebab ini adalah bentuk penghakiman terhadap otoritas Tuhan. Di dalam kedua bagian ini mengingatkan dan juga mengajarkan kita perlunya sikap yang benar terhadap sesama, masalah kerendahan hati, hal tunduk pada rencana dan juga kehendak Tuhan, serta tindakan-tindakan yang menunjukkan iman seorang percaya yang sejati. Ini saya berharap menjadi suatu latar belakang ketika kita masuk untuk membahas dua bagian ini, ayat 11, 12, kemudian ayat 13 sampai 17, ya. Nah, Saudara, penggunaan lidah yang salah itu adalah memakai kata-kata yang mencela dan menghakimi. Terutama menghakimi sesama saudara seiman. Nah, rupanya pemakaian lidah yang salah ini itu menjadi satu isu yang besar bagi orang-orang percaya di perantauan pada waktu itu. Rupanya di jemaat, wah ini sudah ada satu masalah besar di dalam hal pemakaian lidah atau kata-kata. Maka saya seringkali mengingatkan jemaat dan kita sebagai orang Kristen, hati-hati waktu berbicara. Tanpa tahu persis, jangan main sembarangan forward WhatsApp yang kita dapat. Maka kalau di dalam grup WhatsApp gereja yang resmi, saya selalu ingatkan akan hal ini. Kenapa saudara? Karena kata orang kan, gosip itu asik. Kenapa? Karena ditambah gosok, wah tambah asik. Campur bumbu, wah macam-macam. Hati-hati, penggunaan lidah yang salah. Nah, saudara, di dalam konteks ini Yakobus itu menegur jemaat di sana pada waktu itu yang dia gembalakan dengan memberikan nasihat supaya mereka yang jemaat yang sedang tidak baik-baik saja itu belajar untuk mengontrol lidah mereka. Sebab kalau tidak, itu akibatnya sekali lagi itu fatal, berbahaya. Bisa menjadi alat memecah kesatuan jemaat dan juga merusak hubungan kasih satu dengan lainnya. Nah, kembali ke ayat yang ke-11 di sana kita melihat yang tadi kita sudah baca, saudara ikutin, saudara juga baca. Nah, Yakobus memulai tegurannya itu dengan mengatakan, janganlah kamu saling mencela. Betul enggak? Ya saudara, kecuali lihat saya, lihat tuh ayat. Wih, jangan-jangan si Patim nih main comot sana comot sini pakai ngomongan dia sendiri nih, nakut-nakutin kita, ya. Saudara, makanya saya mau kita orang Kristen di zaman abad 21 ini jangan lupa bawa Alkitab. Saya tidak menentang pengkhotbah yang pakai laptop, pakai iPad dan lain sebagainya. Tapi I'm old school. Saya selalu bawa Alkitab. Mau menunjukkan terutama kepada kita semua yang sudah mengenal Tuhan lama, terutama yang baru mengenal Tuhan, bahwa yang saya sampaikan bukan otoritas saya, tapi firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang, baca itu ayat yang ke-11, saya kutipnya benar enggak? Yang saya sampaikan
adalah firman yang hidup. Firman yang bisa mengubah kehidupan kita. Firman yang dari Allah sendiri. Nah saudara, jadi ayat yang ke-11 di situ memakai kata mencela. Nah apa arti kata mencela? Di dalam bahasa aslinya itu berarti mengatakan sesuatu yang menentang. Nah itu berarti semua jenis kata yang negatif. Kata yang negatif, kata yang tidak berbobot, itu semua adalah yang menentang kebenaran. Misalnya apa? Memfitnah, menuduh, menghina, atau mengumpat. Nah, itu enggak ada gunanya, bukan? Karena itu adalah sesuatu yang menentang akan kebenaran. Nah, di dalam perjanjian lama, kata mencela itu dipakai untuk menggambarkan tindakan yang menentang Allah maupun juga para pemimpin. Saudara bisa lihat ya, Bilangan pasal yang ke-12 itu memakai kata yang demikian, ya, mencela. Kemudian mengumpat. Nah, itu dipakai oleh Mazmur. Di dalam Mazmur pasal yang ke-101 ayat yang kelima. Ini juga berbicara mengenai apa? Tidak sopan. Ngomongannya itu kurang ajar. Nah itu ada di kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13. Nah kalau di dalam perjanjian baru, kata mencela ini sering dihubungkan dengan kata-kata jahat dan memfitnah. Nah ini bahaya, ya. Jadi kata-kata yang jahat terhadap orang lain, kata-kata memfitnah kepada saudara kita. Dan itu dicatat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua 12 maupun juga pasal 3:16. Saudara pasti ingatlah 1 Petrus 3:16 kan gampang ingat toh. Karena Yohanes 3:16 ya. Nah saudara, itu ayat yang ke-11. Kemudian di ayat yang ke-11b sampai ayat yang ke-12 Yakobus memberikan dua alasan kenapa mereka itu harus berhenti dari mencela sesama saudara seiman. Yang pertama, mencela sesama itu sama dengan apa? Mencela hukum dan menghakiminya. Kita tahu itu hukum datang dari mana? Maka ada 5 kitab hukum perjanjian lama kan. Di dalam perjanjian lama itu ada 5 kitab hukum. Yaitu kitab hukum Musa disebut Pentateuch. Ya, ini saya sambil mengingat karena saya lagi ada kelas katekisasi saudara. Jadi kita mulai dulu kan yang basic yaitu textbook kita sebagai orang percaya. Jadi itu ada kitab hukum. Ya, nah saudara, arti yang pertama itu adalah mencela sesama, itu mencela hukum dan juga menghakimi hukum tersebut. Jadi mencela sesama ini cuma bukan soal itu kata-kata negatif, ya, menghina, kata-kata yang kasar, yang tidak benar, tetapi itu juga melibatkan sikap hati yang menganggap diri paling benar. Semuanya masalah lah. Gua yang paling hebat, yang paling tahu, yang paling benar. Waktu seseorang mencela orang lain, terutama saudaranya, secara tidak langsung dia mencela hukum yang melarang dia melakukannya. Hukum yang dimaksudkan Yakobus, ya tentu itu adalah perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Yang utama di dalam Imamat 19 kalau ada yang ingat ya. Dan juga disinggung oleh Yakobus di dalam pasalnya yang kedua ayat yang ke-8. Yaitu apa? Hukum yang utama, kasihlah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Nah, perintah itu intinya berbicara mengenai apa? Hukum kasih. Dan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus juga, yang menjadi hukum yang baru. Hukum buat kita orang yang percaya sebagai hukum yang sempurna dan hukum yang memerdekakan. Kalau tidak ya kita terus diikat iri hati, kita diikat tidak puas dan segala macam. Tetapi karena hukum kasih dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka itulah memerdekakan kita. Ya. Nah, saudara, kalau seseorang mencela saudaranya, dia berlaku seolah-olah hukum itu tidak berlaku, tidak sah. Makanya dikatakan, tidak pernah dibilang ya itu baik, benar. Maka dikatakan di sana tadi oleh Yakobus mencela hukum. Nah, juga orang-orang yang seperti itu menjadikan dirinya sebagai apa? Hakim atas hukum itu. Hukum Tuhan, hukum kasih menyatakan apa? Harus mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi dia langgar, dia yang menjadi hakim. Enggak benar nih hukum kasih, seolah-olah begitu. Ya, jadi dia menempatkan dirinya itu di atas hukum yang ditetapkan Tuhan. Dia punya otoritas untuk menentukan ya apakah hukum ini berlaku, sah atau tidak sah. Saya yang menentukan karena saya hakimnya atas hukum. Nah, dengan kata lain saudara, apa yang orang ini lakukan? Ya dia itu mencela orang lain. Dia juga melanggar hukum kasih Tuhan. Nah, inilah sikap sombong orang-orang yang memakai lidahnya tidak dengan benar. Karena dia menolak otoritas hukum daripada Tuhan. Nah, itu arti yang pertama, ya. Alasan yang kedua yaitu mencela sesama itu sama dengan dia merebut posisi daripada Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, Yakobus menegaskan kalau Tuhan adalah satu-satunya pembuat hukum dan juga hakim. Tidak ada lain yang punya otoritas seperti demikian. Tuhan adalah satu-satunya yang punya hak membuat hukum dan juga yang menghakimi sesuai dengan hukum yang sudah dia tetapkan. Dan juga hanya satu-satunya yang punya kuasa untuk menyelamatkan dan juga untuk membinasakan. Kita tahu karena ini adalah fakta. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mau membinasakan, kita diracun pun, disantet pun gak akan binasa. Saudara percaya itu? Nah, itulah iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Ayat yang ke-12 yang mengatakan. Jadi kalau seseorang mencela atau menghakimi saudaranya, itu sebenarnya dia apa? Merebut posisi Tuhan sebagai hakim. Apa yang dia lakukan itu bukan hanya melawan saudaranya, tapi juga melawan Tuhan. Jadi saudara hati-hati memakai kata-kata dan memakai lidah kita. Karena tanpa sadar kita sudah melawan Tuhan. Ya. Nah, saudara, di dalam hal ini kita jaga hidup kita. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita.
kita jangan melanggar hukum Tuhan. Karena kita melanggar hukum Tuhan, berarti kita menghina Tuhan, menghina kuasa, menghina akan hikmatnya. Karena sekali lagi, penghakiman itu bukan haknya kita. Itu haknya Tuhan yang eksklusif. Banyak ayat yang menunjukkan hal ini dikutip ya dengan cepat. Kejadian 18:25, Mazmur 7:12, Ibrani 12:23, dan juga 1 Petrus 1:17. Hakim satu-satunya adalah Tuhan, pencipta alam semesta dan juga pemberi hidup bagi kita. Di dalam ayat yang ke-12b ya, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Frase ini menunjukkan apa? Keterbatasan manusia dibandingkan dengan Tuhan. Ya mau bandingkan kita sama Tuhan, ya kita mah gak ada apa-apanya, bukan? Sesama manusia menunjukkan apa? Kesamaan, kesetaraan antar manusia di hadapan Tuhan. Saudara dengan saya sama, gak ada bedanya. Yang membedakan itu apa? Yaitu sesama kita. Di hadapan Tuhan kita semua sama, orang-orang yang Dia kasihi. Di hadapan Tuhan kita adalah sama, orang-orang yang berdosa, yang perlu ditolong, yang perlu pengampunan dosa dan keselamatan. Di hadapan Tuhan mah semua sama. Soal bicara, oh dia ganteng, dia cantik, dia jelek, dia kurus, dia gemuk, itu kan kita yang ngomong karena standarnya kita. Tetapi standarnya Tuhan, semua di mata Tuhan sama. My beautiful son and daughter. Saudara hari ini punya anak yang udah jadi orang tua, itu tahu bukan? Mau sekampung bilang anak lu jelek. Buat saya sebagai bapak sama ibu paling cantik di dunia. Ya kan begitu kan? Makanya ada termasuk juga anak kepada orang tua, my greatest dad. Ya kan? Kenapa? Itu standar manusia, bukan standar Tuhan di sini, ya. Jadi sebagai aplikasi kita apa saudara? Di bagian ini. Peringatan Yakobus kepada orang-orang percaya waktu itu juga menjadi peringatan kita di zaman kita sekarang ini. Maka sebagai komunitas orang-orang percaya, gereja Tuhan, di dalam kehidupannya kita sehari-hari, jangan ada niat sedikit pun buat mencela, apalagi menghakimi saudara kita. Mau saudara? Amin dong gitu. Mau janji di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, sebagai pengikut Kristus, kita itu dipanggil untuk apa? Memakai lidah dan juga untuk membangun. Bukan untuk menjatuhkan orang lain. Hukum kasih mengajarkan kita untuk apa? Memperlakukan sesama kita itu dengan hormat dan kasih. Sama seperti kita mau dihormati dan dikasihi. Kalau kita terpancing atau kita tergoda, ya kadang-kadang bisa ya untuk mencela atau menghakimi saudara kita. Ingat Patim tanggal 9 November kasih tahu melalui Yakobus. Jadi tahan diri, ya, tunjukkan buah rohmu, penguasaan diri, nggak jadi ngomong lah, jangan mencela, oke? Keluarkan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik. Kenapa? Karena kita semua sama, memerlukan kasih karunia daripada Tuhan. Maka jaga sikap rendah hati, saling membangun, saling mendoakan, karena itu adalah kunci buat kita sebagai komunitas orang percaya menunjukkan kasih Kristus kepada sesama,
kepada orang lain, kepada dunia. Kalau enggak, bagaimana orang bisa mengenal percaya Tuhan? Kalau kamu percaya Tuhan, kamu yang modelnya begini, saya mah moh dah ikut kamu. Tidak jadi kesaksian, bukan? Maka saudara, biarlah kita diingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Maka kalau kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-6, di sana mengatakan Allah menentang orang-orang yang congkak. Hati itu adalah pelajaran seumur hidup. Kenapa? Kita masing-masing punya gengsi. Ya kan? Kita mau mempertahankan gengsinya kita. Nggak perlu gengsi-gengsi lah saudara. Di hadapan Tuhan kita itu sama kok. Membalas kejahatan dengan lu hina gua balas lu. Nah saudara, pelajaran yang susah. Tetapi bisa kita lakukan? Bisa. Kalau nggak bisa, Tuhan nggak akan suruh. Oke. Bagian yang kedua ayat 13-17 itu teguran apa? Di bagian ini saudara, itu merupakan bagian dari satu argumen tentang sikap yang benar terhadap Allah dan terutama sesama saudara seiman. Nah, di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang 14, Yakobus di situ mengingatkan apa? Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya kira saya nggak perlu dalam-dalam jelasin ini kan. Begitu saudara baca juga langsung ngerti. Memang hidup kita itu seperti uap kan. Baru aja ketemu, besok-besok udah denger. Dia sudah lenyap dari muka bumi. Bukan dilenyapkan, tapi dipanggil pulang sama Tuhan. Ya kan? Kemungkinan Tuhan panggil pulang, kenapa? Cuma dua kemungkinan. Wah, Tuhan rindu. Nggak peduli kamu umurnya masih muda atau sudah tua, kamu lagi aktif, kamu kurang aktif. Tapi itu hikmat Tuhan. Maka Tuhan rindu sama kamu, dia panggil pulang. Kemungkinan yang kedua, ya kebalikannya. Ngapain udah dikasih waktu, dikasih kesempatan, udah dikasih hoki, kamu jadi begini. Tetapi malah menghina, memalukan namaku. Sini pulang aja udah loh. Tapi tidak tinggal barengan saya ya. Nah, kan cuma dua kemungkinan itu bukan maksud daripada ayat di sini. Kalau kita perhatikan saudara, pedagang Kristen ini jempolan. Kata orang Surabaya, ciami. Kenapa saudara baca di situ? Rencananya itu begitu bagus, begitu sempurna. Karena semuanya sudah dia tentukan. Apa? Waktunya hari ini atau besok. Tempatnya ke kota Anu. Lamanya akan tinggal 1 tahun. Tujuannya berdagang. Targetnya ya mendapat untung. Oh ini pinter. Sempurna. Tapi bukan maksud daripada Yakobus kalau mereka atau kita hari ini tidak boleh punya rencana hidup masa depan, bukan. Tapi Yakobus di sini menentang kesombongan dan menganggap diri sendiri punya kendali yang penuh atas masa depan hidupnya. Jangan kata besok. To be honest saudara, 1 detik, 1 menit, 1 jam di depan apa yang terjadi pada kita, siapa yang tahu? Saudara keluar dari ruangan ini apa yang terjadi? Nggak ada yang tahu. Apalagi saya mau begini, saya mau begitu. Itu semua bagus, semua baik, tidak ditentang. Kalau nggak punya rencana tidur melulu.
Itu juga nggak baik, bukan? Jadi saudara, kita mesti mengerti apa maksud daripada Yakobus, yaitu kesombongan, keangkuhan dalam berencana tanpa melibatkan Tuhan itu adalah apa? Kebodohan. Ya ampun, udah jadi orang Kristen, ya kamu udah mengenal Kristus, diajar sama tokoh-tokoh hebat, para rasul, guru-guru yang jempolan, masih nggak ngerti juga tuh. Nah disinilah disebut kebodohan kalau tidak ikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam rencana ke depannya kita. Karena itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri kalau hanya andalkan diri kita sendiri. Karena itu apa? Artinya meremehkan kuasa, kedaulatan, kehadiran, dan juga hikmat Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, banyak orang Kristen seringkali mengatakan, udahlah nggak usah repotin Tuhan. Ini soal kecil, saya beresin sendiri. Ada yang punya konsep seperti begitu? Bahaya itu loh. Kita diingatkan oleh Yakobus, libatkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan, bawa Tuhan di dalam segala rencana, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa? Kita tidak tahu hari esok kita. Karena hidup itu apa? Singkat dan rapuh. Begitu singkatnya sehingga Yakobus itu memakai ilustrasi menggambarkan seperti uap. Saudara bisa lihat uap, bisa begitu air mendidih buka, langsung hilang atau kemana. Ya kan? Baru-baru ini saya percaya sebagian kalian pernah dengar. Ada 5 orang yang saya kenal itu meninggal dunia. Pendeta Bunawan pasti tahu. Pendeta Dedi Wikarsa. Pendeta Niko Ongkowijoyo melayani di gereja Reform. Lalu Pak Salomon Tong. Kemudian di Surabaya Pendeta Marjohan Sijabat. Lalu ada salah satu jemaat yang pernah saya layan di Singapura. Mereka baru pass away. Itu pendeta-pendeta yang saya sebutkan namanya, kecuali Pak Salomon Tong, usia semua di bawah saya. Artinya masih muda. Hidup itu begitu rapuh. Hidup itu begitu sangat-sangat singkat. Tahu akan hal ini, Yakobus mengajak kita bagaimana sikap kita yang benar di dalam kita menjalani hidup dan merencanakan hidup dan masa depan kita. Maka ayat 15, ayat yang ke-16, Yakobus kasih tahu apa itu ayat 15-16. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendakinya, artinya apa? Perlu gak rencana? Perlu. Perlu gak bikin satu planning buat masa depan anak, cucu, termasuk kita, termasuk orang tua kita? Perlu. Tapi ayat yang ke-15, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menghendaki, ya jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau minta kepada Tuhan dalam permohonan doa, jangan lupa tutup dengan kata ini. Kenapa? Karena kita meneladani Yesus. Yesus mengatakan apa? Tapi kehendak-Mu lah Bapa yang terjadi. Kalau aku yang gak mau naik salib, kalau kehendakku, ngapain berkorban diri ini buat ini orang yang bocai-bocai begini, nentang aku, mengkhianati aku. Tapi
kehendak-Mu lah yang jadi. Nah saudara, inilah prinsip kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang diberitahukan kepada kita. Maka ayat yang 16 katakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Salah itu arti apa? Salah sama Tuhan itu arti apa? Ya dosa. Apa itu artinya dosa? Tidak tepat sasaran. Hamarsia. Sasaran siapa? Sasaran Tuhan. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Udah melenceng. Maka itu adalah dosa. Dosa apa? Yaitu sombong. Anggap diri paling hebat. Bisa atur semua hidupnya. Dia bisa kendalikan apa yang aku mau, apa yang aku bisa. Karena aku mampu. Enggak, kita nggak mampu apa-apa saudara. Betul, nggak mampu apa-apa. Ya, jadi kita diingatkan. Jadi marilah kita belajar saudara. Ya, karena ini adalah satu peringatan yang penting bagi kita. Andalkan Tuhan, jangan andalkan teman. Ya kan? Secara klasik, saya nggak tahu anak-anak muda yang besar di sini kan kita tahu kan ya, yang seumuran sama saya begitu, ya karena jatuh cinta, lautan api aku terjang, lautan selebar samudra akan aku masuki. Begitu lagi hujan gede cuman sayang tolong dong kamu datang kemari nih, bawain aku nih, aku kayaknya mau flu. Lu kagak tahu nih hujan lagi deras begini naik motor. Ya ampun, barusan tadi ngomong api air diterjang. Cuma suruh minta anterin tolak angin aja sama pacarnya dia nggak mau. Nah saudara, ya ini adalah sesuatu fakta saudara. Ya, jadi orang tidak bisa diandalkan, barang tidak bisa diandalkan, harta tidak bisa kita andalkan, kepintaran tidak bisa kita andalkan, tapi semua kita perlu. Nah ini kita harus bedakan ya, jadi andalkan Tuhan. Oke, sekarang saya mau simpulkan. Oh sorry, saya nggak lihat jam ya. Moga-moga tidak melewati. Nanti besok-besok saya nggak diundang lagi nih kemari ya. Oke, jadi kesimpulan bagian yang pertama ayat 11 sampai ayat yang 12 itu apa? Jangan berbicara jahat dan menghakimi sesama. Menghakimi sesama itu berarti apa? Menghakimi Tuhan. Oh itu hukumnya nggak benar. Aku yang bilang benar atau tidak ya. Orang yang menghakimi sesama itu berarti menjadikan dirinya sebagai hakim. Oh itu melawan Tuhan, kan Tuhan satu-satunya hakim kan ya. Terus kesimpulan bagian yang kedua apa? Ayat 13 sampai 17 itu hindari kesombongan dalam merencanakan hidup masa depan kita dengan mengikut sertakan Tuhan. Sombong kalau tidak ikut sertakan Tuhan ya. Tindakan yang melanggar hukum Tuhan itu adalah salah, dosa. Rencana masa depan yang dibuat tanpa mengakui hikmat Tuhan itu adalah keangkuhan dan sikap yang selalu melawan Tuhan. Padahal kita ketika masih bermusuhan dengan Tuhan, dia sudah mati bagi dosa-dosa kita ya. Lalu ayat 17 sebagai penutup daripada perikop yang kita bahas hari ini menyimpulkan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jelas. Udah panjang lebar dijelaskan dari pasal yang ketiga sama Yakobus, dia simpulkan semua, dia tutup. Kalau ini kamu tidak lakukan seperti yang apa yang saya kasih tahu, nasihati, peringati, berarti kamu berdosa. Jadi bicara berbuat baik di ayat yang ke-17, maksud daripada Yakobus itu adalah
tidak mencela atau menghina, memfitnah orang lain, tetapi selalu bertindak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Mau rencana besar ataupun juga planning yang sederhana, ikut sertakan Tuhan, ya. Lalu saudara, dua bagian ini itu hubungannya bagaimana? Ayat 11, ayat 12, ayat 13 sampai 17. Nah, dua bagian ini kelihatannya ini bicara ini bicara ini. Enggak, seperti itu, satu kesatuan saudara. Yaitu apa? Saling melengkapi. Kalau bagian yang pertama itu bahas soal akibat negatif dan juga soal menghakimi sesama. Kalau bagian yang kedua 13 sampai 17 itu membahas apa? Akibat negatif dan juga dalam menghakimi Tuhan. Tadi menghakimi sesama, ya. Yang kedua, kita lihat dua-duanya ini menunjukkan kalau iman sejati harus dinyatakan dalam sikap yang rendah hati, tunduk kepada Tuhan, tidak menjadi hakim buat orang lain. Biar Tuhan yang menghakimi dia, bukan kita. Oke, sebagai penutup, ya, kita anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, penting buat kita untuk apa? Tidak hanya menghindari kata-kata yang tidak benar dan jahat kepada sesama, tapi kita harus menjalani hidup kekristenan kita dengan rasa hormat kepada Tuhan dan sesama, rendah hati di hadapan Tuhan dan terhadap sesama. Dan kita harus selalu mengakui kebergantungan kita sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Saya undang Pendeta Gunawan tutup kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus menjaga lidah kami, Tuhan, tidak mencela orang lain, dan juga bagaimana kami melibatkan Tuhan di dalam setiap masa depan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami, menjadi jangkar kehidupan kami, sehingga kami tidak berlaku salah, tidak berbuat dosa, tapi biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pendeta tim yang sudah menyampaikan firman. Tuhan berkati pelayanan beliau, keluarga, dan apa yang menjadi pelayanan boleh menjadi berkat bagi orang jemaat di GI San Jose. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.